Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent yang part 323. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yetian berada di markas besar Martial Pavilion dan di ruang hartanya. Dia mencari harta dengan kemampuan pencari harta tingkat tinggi dan menemukan sebuah telur Heavenly War Blood Dragon yang punya aura emas yang artinya tingkat transcendent, lebih tinggi dari tingkat tinggi. Yetian terdiam dibuatnya, sampai Yueling mengembalikan fokusnya saat menepuk pundaknya. "Kenapa kau melamun?" Tanyanya ke Yetian yang malah melamun. Yetian meminta maaf, dia beralasan kalau kepikiran sesuatu. Yueling menyuruh Yetian mengatakan yang Yetian mau karena tetua Yue Ben sangat sibuk. Yue Ben membalas kalau itu tidak masalah. Yetian bilang ke Yue Ben kalau semua yang ada di sini adalah item tingkat rendah. Aku mau item yang bagus. Kalau masalah uang itu bukan masalah bagiku. Yue Ben tertawa mendengar nada bicara Yetian yang cukup jelek. Bahkan Yue Ling sampai menghela nafas panjang. Di dalam hati dia bingung sejak kapan Yetian ini jago berakting seperti itu. Yue Ben mengatakan harta karun surga dan bumi, teknik kultivasi, senjata sihir, apapun itu, selama kau punya uang, Martial Pavilion pasti akan membantunya. Katanya yang begitu bangga terhadap pavilion Martial yang dia jaga. Yetian memasang wajah senang dan bertanya, apakah itu benar? Setelah itu, Yetian mengeluarkan sebuah batu dari Space Inventory. Yetian dengan tenang bertanya, apakah kita bisa bertukar dengan hal ini? Dan ya, itu adalah pecahan Vital Energy Stone Vein yang sebelumnya Yetian tambang dari gua. Melihat adanya Vital Energy Stone tersebut, Yue Ling dan Yue Ben sangat kaget bukan main. Apalagi Yue Ben yang begitu bersemangat setelah melihatnya. Karena ukuran Vital Energy Stone yang dibawa Yetian begitu besar, itu cukup langka. Yueling melotot dan bertanya, kau punya Vital Energy Stone dan dari mana kau mendapatkannya? Yetian tertawa kecil, aku kebetulan menemukannya di Secret Realm. Yueben langsung memanggil Yetian, Mr. Y. Kalau kau memang mau sesuatu yang bagus, aku akan langsung mengambilnya di ruang harta karun. Yetian bilang kalau perlu buku yang bisa membantunya naik tingkat dan sebuah belati. Yue Ben mengerti dan tidak masalah dengan permintaan Yetian. Yue Ben menerima Vital Energy Stone dari Yetian dan satu batu ini sudah cukup untuk memenuhi permintaan Yetian. Yue Ben segera pergi ke ruang harta karun untuk mengambil apa yang diinginkan Yetian. Dalam perjalanan ke sana dia begitu riang melihat Vital Energy Stone Vein di tangannya. Aku dapat Vital Energy Stone Vein, layaknya anak kecil yang mendapatkan mainan dari orang tuanya. Vital Energy Stone Vein kecil saja sudah sangat berharga, apalagi inti vital energinya. Yetian tersenyum dengan kekayaannya yang berasal dari Secret Realm. Yueling menuju ke Yetian. Oi, Yetian, jujur padaku. Dari mana kau mendapatkan Vital Energy Stone Vein tersebut? Kau tidak mungkin kebetulan menemukannya begitu saja. Yetian mengatakan ke Yueling, kalaupun dia tahu dari mana, itu akan mendatangkan masalah pada Yueling. Yueling tidak peduli dengan itu dan menyuruh Yetian segera memberitahunya. Yetian menyerah dan mulai mengatakannya, aku merebut Vital Energy Stone Vein ini dari keluarga Yun. Mendengar itu, Yueling sangat kaget. Keluarga Yun, kau gila, ini pasti target keluarga Yun. Tidak masalah seberapa besar yang kau curi. Kalau kau hanya punya sebagian kecil, cepat kembalikan pada mereka. Yetian pasti akan diampuni. Yueling di sini begitu takut sama keluarga Yun, padahal keluarga Yue terbilang cukup kuat. Yetian mengatakan, aku tidak tahu seberapa banyak yang aku ambil, karena tepatnya aku mengambil semuanya yang ada di satu tambang. Yueling sangat pucat mendengar seberapa banyak Yetian ini mengambilnya. Yueling langsung terjatuh. Habis, sudah. Menurutku sebentar lagi, keluarga Yun akan mengetahui ini. Dia begitu penakut
Dan aku nggak tahu kenapa. Yetian menyuruhnya jangan khawatir. Aku melakukannya dengan sangat rapi. Aku tidak akan ketahuan. Yueling berteriak. Itu karena kau tidak kenal King Yunhee. Dia bukanlah orang yang bisa diganggu. Yueling menghela nafas pasrah. Lupakan saja. Kalau ada sesuatu yang terjadi, jangan salahkan aku karena tidak memperingatimu. Yetian sedang berjalan ke sebuah lemari yang sebelumnya menarik perhatiannya. Di atasnya ada telur naga dengan tingkat transenden. Setelah itu, tampak Yue Ben menjelaskan dua barang yang diinginkan Yetian. Yang pertama ada sebuah gulungan teknik Purple Cloud Body Refining dan Black Purple Blade. Menurut legenda, ini adalah harta karun yang ditemukan di makam seorang level king. Dan tentu saja ini sangatlah berharga. Yue Ben bertanya apa Yetian sudah puas dengan ini. Yetian mengambil Black Purple Blade dan setelahnya terpancar aura merah di pedang itu. Itu adalah pancaran dari bakat pencari harta karun. Warna merah artinya adalah tingkat top atau apex, dan seharusnya ini memang pernah digunakan oleh warrior level king. Yetian senang dan mengatakan, aku mau semuanya. Tampak setelah itu Yetian pun sudah memasukkan dua harta itu ke inventory-nya. Yue Ben memberinya sebuah kartu VIP karena ada harga lebih dari Vital Energy Stone pemberian Yetian. Dan itu sudah diubah menjadi uang di dalam kartu VIP ini. Yetian bebas keluar masuk Martial Pavilion ke depannya. Yetian sudah menerimanya dan tidak menyangka kalau sisanya itu masih banyak. Kartu VIP ini sangatlah berharga. Tidak masalah Yetian pergi ke cabang Martial Pavilion manapun, dia bisa menikmati diskon 30%. Yetian begitu senang. Kalau begitu aku harus menyimpannya baik-baik. Yetian kembali ke tujuannya, telur naga. Dia bertanya, ngomong-ngomong berapa harga untuk telur ini, Ketua Yue? Yue Ben ke sana dan mengambil telur naga tersebut. Dia tahu apa yang diinginkan Yetian. Dan Yetian bertanya berapa harganya. Yue Ben malah mengatakan kalau Yetian menyukainya. Aku akan memberikannya padamu saja. Yetian sangat kaget memberinya gratis. Anggap saja ini adalah hadiah pertemanan selama kau datang lagi ke sini dengan item yang sama berharganya dengan Vital Energy Stone ke depannya. Yetian di dalam hati mengetahui harta tingkat transenden ini diberikan begitu saja. Yetian semakin penasaran dan bingung apakah harta ini berharga atau tidak. Yueling mengatakan itu telur naga, tapi tidak bisa ditetaskan dan biasanya digunakan hanya sebagai pajangan saja. Yetian kaget mendengar itu dan tahu kalau ini telur naga, padahal dari awal dia sudah tahu. Yueling mendengar telur naga ini dijual pada Martial Pavilion oleh seorang kultivator biasa dahulu sekali. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk menetaskannya, tapi tidak bisa berhasil. Mungkin itu hanya produk gagal. Yetian di dalam hati yakin ini bukanlah produk gagal, karena ini merupakan harta tingkat transenden. Ini pastilah barang yang bagus. Yetian memutuskan akan mencoba untuk menetaskannya sendiri. Dan setelah itu, Yetian dan Yueling sudah keluar dari ruang harta. Yetian berterima kasih ke Yueling. Hari ini dia mendapatkan banyak item bagus. Yetian bertanya apa Yueling mau mampir ke rumahnya. Yetian akan memberinya makan malam. Yetian begitu percaya dan bangga dengan kemampuan memasak adiknya Yeyu yang luar biasa. Yueling menolaknya dengan sopan. Dia mengatakan masih banyak hal yang perlu dia bersihkan di rumah. Oke lah, aku dan adikku cukup nyaman di sini. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Yetian akan membalas kebaikan Yueling ini. Yueling bertanya ke Yetian, kita teman bukan? Tentu saja, kalau kau perlu bantuanku, panggil saja aku. Tapi saat obrolan menyenangkan itu hampir selesai dengan baik, muncul sosok manusia bertubuh gajah. Ukurannya saja yang kayak gajah, bukan bentuknya. Oh, tak kusangka kau akan keluar hidup-hidup dari Secret Realm. Aku lupa nama orang ini.
Dengan wajah mengejek dan meremehkan, dia bertanya, apakah menjadi anak bawang di Secret Realm dan mendapatkan beberapa sampah untuk ditukarkan di Martial Pavilion kami. Namanya Yue Chao. Yue Ling mengatakan, dia adalah tamu Martial Pavilion kita. Apa maksud perkataanmu itu? Yue Ling ingin segera menghentikan sikap ceroboh rekannya itu. Yue Chao tertawa dan mengatakan kalau hanya bercanda dengannya. Yue Ling bilang kalau kau tidak punya urusan apapun, segera kembali ke klan dan jangan buat masalah di sini. Yue Chao tiba-tiba bergerak cepat ke depan, mengarahkan tinjunya ke Ye Tian. Baiklah, aku beri salam kenal dulu, baru kemudian pergi. Ye Tian diam saja di tempatnya, seakan Yue Chao bukanlah ancaman. Tapi saat itu dia mengeluarkan aura yang begitu pekat dan memakai bakat pertahanan yang dengan mudah menahan tinju Yue Chao. Yue Chao yang melihat itu tahu kalau ini adalah bakat pertahanan. Saat itu dia terhenti di depan Ye Tian yang melihatnya dengan tatapan mengerikan. Apa kau sangat ingin mati? Pertanyaan singkat itu langsung membuat tubuh besar Yue Chao gemetar ketakutan. Apalagi aura Ye Tian yang dia keluarkan dari pandangan Yue Chao itu seperti bayangan Shinigami yang siap mencabut jiwa di tubuh besarnya itu. Saat itu, Yue Ling dengan cepat memanggil Ye Tian. Dia berlari ke depan dan meminta Ye Tian berhenti. Dia mengingatkan kalau Ye Tian berada di markas besar Martial Pavilion. Ye Tian menghilangkan hawa membunuh dan menghela nafas untuk menenangkan pikirannya. Yue Ling mengatakan ke Yue Chao untuk menghentikan perilakunya. Ye Tian setelah itu berjalan pergi untuk melanjutkan pulang. Yue Ling meminta maaf ke Ye Tian atas perilaku nggak sopan Yue Chao. Yue Ling menuju ke Yue Chao dan bertanya, apa yang kau lakukan? Apa kau mau membuat temanku itu dalam masalah? Yue Chao yang dari tadi berdiri gemetar setelah kepergian Ye Tian, Yue Chao langsung terjatuh pundung. Yue Ling bertanya, kau ini kenapa Yue Chao? Dengan keringat mengucur di tubuhnya, Yue Chao bicara dengan nada gemetar. Sudah berapa banyak monster yang sudah dibunuh orang itu? Bagaimana dia bisa mempunyai evil spirit sekuat itu? Sangat banyak mayat monster yang dibunuh Ye Tian bahkan bisa menjadi gunung. Setelah itu, Ye Tian sudah sampai di depan apartemen di mana dia tinggal dengan adiknya. Ye Tian masuk dan bilang ke adiknya kalau dia sudah pulang. Ye Yu tampak sedang memasak dan masakannya akan segera siap. Ye Tian sudah lama sekali tidak makan masakan Ye Yu dan sepertinya hari ini dia akan makan banyak. Ye Tian duduk di sofa rumahnya. Dia begitu nyaman. Ini baru rumahku. Dia juga melihat Xiao Jin dan Xiao Zi yang sudah akrab dan sedang tidur bersebelahan. Ye Tian mengeluarkan telur naga yang baru dia terima dari Martial Pavilion. Keluarga Yue saja belum memahami masalah telur naga ini selama bertahun-tahun. Jadi, ayo singkirkan masalah ini dulu. Saat itu, Ye Tian sadar ada sebuah getaran di telur naga ini yang seperti sebuah detakan ringan. Ye Tian bingung kenapa ada suara detakan jantung di telur naga ini. Saat itu, Xiao Jin terbangun dengan mata melotot dan langsung hissing ke telur naga yang dibawa Ye Tian. Dia marah dan ketakutan seperti ada ancaman di dekatnya. Setelahnya pun Xiao Jin langsung berlari menjauh dari sana. Ye Tian kaget dengan Xiao Jin dan bertanya apakah dia ketakutan. Xiao Zi bertanya ke masternya kenapa mempunyai telur naga itu. Ye Tian bilang baru saja membelinya, tapi ini jelas-jelas hanya benda tidak berguna. Kenapa tiba-tiba mempunyai detak jantung? Xiao Zi melompat ke atas meja. Ye Tian kembali duduk dan bertanya, kalian ini kenapa? Apakah benda ini menakutkan bagi kalian? Master, apa kau tidak tahu naga sangat ditakuti oleh para beast? Mereka adalah makhluk legendaris di atas level king. Ye Tian kaget dan berdiri lagi. Di atas level king. Apa masih ada level di atas king? Xiao Zi membenarkannya. Tapi dia tidak tahu apa tepatnya sebutan level di atas level king. Tak lama setelah itu, suara detak jantung telur naga ini berhenti.
Ini aneh, orang-orang di Martial Pavilion jelas-jelas mengatakan benda ini tidak berguna dan nggak bisa ditetaskan. Tapi kenapa tiba-tiba dia menunjukkan tanda-tanda kehidupan? Yetian mencoba melupakan itu dan akan menyimpan telur ini kembali ke inventory-nya. Saat itu Xiaozi bilang, aku paham Master, itu pasti karena inti vital energi stone. Yetian bertanya apa maksudnya inti vital energi menghidupkan telur naga ini kembali. Xiaozi setuju dengan itu, dan itu sudah pasti. Master meletakkan inti vital energi itu dan telur naga di satu ruang yang sama. Selama beberapa waktu, inti vital energi membangkitkan telur naga dan memberikan dia detakan jantung yang baru. Yetian paham, tak kusangka inti vital energi mempunyai kekuatan seperti itu. Yetian bangga dan memuji Xiaozi yang sangat pintar. Tentu saja, aku adalah treasure hunting rat yang terkenal. Xiao Jin yang sebelumnya ketakutan sudah menguap ngantuk lagi setelah telur naga itu masuk ke ruang inventory. Mengganggu mimpi indahku saja. Xiao Jin kembali tidur. Udah gembrot, banyak tidur pula ini kucing oren. Yetian bertanya kembali ke Xiaozi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menetaskan telur naga ini? Master, tidak perlu buru-buru. Biarkan saja inti vital energi itu memberikannya nutrisi untuk sementara. Dan tunggu sampai detak jantungnya pulih sepenuhnya. Setelah itu kita bisa menuju ke langkah selanjutnya. Saat dia benar-benar menetas, masternya akan mendapatkan spiritual pet yang melewati level king. Yetian menampilkan senyum senangnya, spiritual pet yang melewati level king. Aku sudah tidak sabar menantikannya. Beberapa saat setelahnya, makanan sudah siap. Yayu memanggil kakaknya itu untuk makan bersama. Setelah makan malam, Yetian melihat gulungan Purple Cloud Body Refining Technique. Untuk mencapai tingkat Grandmaster, Yetian harus mencapai dua hal. Yang pertama, bakat kultivasi luar biasa. Kedua, tubuh yang sempurna. Astaga, kenapa aturan latihan fisik ini sangat ketat? Ini membutuhkan bakat kultivasi luar biasa. Yueling yang ditahu Yetian adalah orang dengan bakat kultivasi level atas dan berhasil naik ke tingkat Grandmaster. Teknik Purple Cloud Body Refining terbagi 5 jenis. Pertama, teknik Blood Tempering, Flash Tempering Teknik, Bone Refining Teknik, Skin Castling Teknik, dan Ki Rejuvenation Teknik. Yetian terus membaca gulungan tersebut. Lunakkan organ dalam ke tahap ekstrim, dan kemudian hancurkan batasan untuk menciptakan tubuh yang kuat. Di waktu yang bersamaan, dia perlu sumber daya dan harta untuk mengisi ulang energinya. Yetian mendecih. Cih, ini adalah teknik yang terlalu aneh. Apa mungkin mereka menjualnya kepadaku karena tidak ada orang yang ingin membelinya? Kenapa rasanya aku ditipu? Yetian terus membaca perkamen itu sampai menemukan sebuah tanda aneh, tanda ruang di gulungan itu. Yetian bingung, kenapa ada tanda ruang di gulungan teknik seperti ini? Yetian segera menggunakan bakat ruang miliknya, Special Perception, ke tanda ruang di gulungan teknik itu. Tanda ruang tersebut bercahaya dan cahayanya begitu menyilaukan. Setelah itu, Yetian sadar, sudah berada di tempat yang berbeda. Tempat ini hanya ada kegelapan di dalamnya. Yetian yang melihat-lihat apa ini adalah ruang di dalam teknik Purple Cloud Body Refining. Saat itu, Yetian melihat ada seseorang di depannya. Orang tersebut membuka kipas tangannya. Akhirnya kau datang juga. Orang yang mewarisinya. Kalau dari wajahnya pasti perempuan dan sudah menunggu ada orang yang mewarisi teknik tersebut. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.